kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua dipimpin doanya. Ista'id Tazimus salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Terima kasih. Jadi pada pertemuan kita hari ini, ya, dalam agenda P5 P2FA, ya, yaitu penguatan proyek belajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Nah, di kelas 11 ini, ya, kalian akan belajar tentang tema suara demokrasi. Ya. Nah, namun sebelum kita mulai nih, kita bahas apa itu demokrasi, bagaimana implementasi demokrasi di Indonesia dan di sekolah kita, supaya kalian lebih semangat, kita executing dulu, oke? Nah, 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernaga kritis. Oke, terima kasih ya. Baik anak-anak ibu, ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita belajar tentang suara demokrasi. Namun sebelum membahas tentang demokrasi, ibu perlu menyampaikan, ya. Nah, apa sih yang akan kalian dapatkan, ya? Atau karakter apa yang kalian dapatkan setelah nanti kalian belajar tentang demokrasi? Nah, dalam profil pelajar Pancasila, ya, adapun yang berkaitan dengan suara demokrasi itu, ya, yang pertama itu ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga berakhlak mulia, ya. Nah, yang kedua ada dimensi yaitu gotong royong. Nah, yang pertama tadi yang ada kaitannya dengan dimensi beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia itu apa? Ya. Nah, dengan kalian nanti belajar demokrasi di lingkungan sekolah, ya, itu menunjukkan salah satu akhlak yang baik, ya. Kalian mengikuti pemilihan, ya, menggunakan hak suara kalian, ya, itu merupakan salah satu contoh akhlak yang baik, ya. Nah, yang kedua ada dimensi gotong royong, ya. Nah, pada dimensi ini yang namanya gotong royong itu apa? Apa coba? Apa? Kerja sama, ya. Nah, jadi dalam proses demokrasi nanti yang akan kita jalani ada yang namanya kerja sama, ya. Jadi nggak bisa nih tim ini, tim A dengan tim B, ya, saling tidak bekerja sama, tidak bisa, ya. Yang bagian apa? Bagian panitia dengan peserta, ya. Nah, itu butuh kerja sama. Nah, itu ya. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya demokrasi yang kita lakukan itu adalah untuk mencapai tujuan bersama. Jadi intinya adalah dalam profil pelajar Pancasila ini, nilai yang kalian dapatkan itu satu, kalian beriman dan berakhlak mulia, dan yang kedua adalah
punya yang namanya profil pelajar rahmatan lil Amin. ya. Nah, kalian tahu nggak kalau kita belajar demokrasi, nilai apa sih yang kalian dapatkan sebagai implementasi dari sikap pelajar rahmatan lil alamin? Nah, anak-anak ibu, kira-kiranya apa nilai yang bisa kalian dapatkan ketika kalian mempelajari demokrasi di sekolah kita ini? Coba, ada yang bisa tunjuk tangan? Ya, silahkan Habib. Jadi nilai yang dapat kita ambil dalam demokrasi dalam belajar sekolah ini yang pertama ada musyawarah. Ya, musyawarah. Karena di dalam demokrasi tersebut kita membutuhkan orang lain dalam melakukan suatu demokrasi, maka dari itu terdapat nilai musyawarah. Dan nilai musyawarah ini kita dapati karena adanya kerjasama dengan orang lain untuk mendapatkan keputusan yang benar atau keputusan yang kita sepakati. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus dulu buat Habib. Nah, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Habib tadi, bahwasanya dalam demokrasi kita akan belajar tentang musyawarah. Selain itu, selain bermusyawarah, kita akan juga mendapatkan nilai yang namanya nilai muwatanah atau kewarganegaraan. Apa itu muwatanah? Ya, muwatanah itu adalah rasa atau sikap ya, nah, cinta kepada tanah air, kepada bangsa. Apa hubungannya dengan sekolah? Sekolah itu diibaratkan sebagai sebuah negara yang kecil. Ya. Jadi kalau kalian melaksanakan demokrasi di sekolah, maka kalian juga memiliki rasa cinta terhadap sekolah kalian. Paham itu nak? Nah, untuk memahami apa itu demokrasi, silakan kalian simak tayangan berikut ini ya. Demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia? Menurut Abraham Lincoln, seorang politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Artinya, sistem demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemerintah yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berasaskan Pancasila, praktik demokrasi Pancasila menempatkan kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh negara. Pembagian demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya sendiri, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara. Nah, setelah kalian tadi mengamati tayangan tentang demokrasi, nah kalian sudah dapat menyimpulkan apa sih artinya demokrasi. Coba anak-anak ibu siapa yang bisa menjawab atau menyimpulkan demokrasi itu apa sih? Oke, silakan Siti. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, jadi kalau di sekolah itu pemerintahannya kayak gimana? Pemerintahan dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Untuk siswa. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu mau nanya, bagaimana sih implementasi demokrasi ini yang bisa dilakukan di sekolah kita? Coba ada yang bisa jawab? Bu, Ya, Haji. seperti pemilihan ketua OSIM, Ya, pemilihan ketua kelas, ah, dan Ada lagi? lain-lainnya. dan lain-lain. Oke, ya. Jadi betul ya. Jadi implementasi demokrasi di sekolah kita, ya, di madrasah kita ini dapat kita lakukan dalam bentuk pemilihan ketua OSIS, kemudian pemilihan ketua kelas, kemudian pemilihan pembina kegiatan ekstrakurikuler ya, dan banyak sekali bentuknya. Ya, segala sesuatu yang melibatkan ya kerjasama. Ya,
Oke. Baik ya. Jadi pada pertemuan kali ini ya kita hanya membahas dulu tentang apa itu demokrasi, tujuan demokrasi ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan aksi. Rencana apa yang akan kita lakukan di sekolah ya. Baik anak ibu, pada pertemuan kali ini sebelum kita akhiri ya, ibu akan menyampaikan agenda untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya nanti kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok ya, yang masing-masing mempunyai peran tertentu ya. Kita akan menentukan satu tema dalam suara demokrasi ini ya, apa yang akan kita lakukan. Jadi masing-masing kelompok nanti mempunyai perannya masing-masing. Apakah kalian menjadi calon ya, menjadi tim sukses ya. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Paham anak ibu? Paham. Baiklah, kalau sudah paham, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.